Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, sinkron, selaras, dan seimbang, harmoni, konsius. Apa kabar kalian yang nonton video ini? Semoga kalian semua yang menonton video ini sehat, damai, tenang dalam menjalani proses kehidupan ini. Amin ya robbal alamin. Lil, gimana kabar Lil? Sehat Lil? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Li? Sehat. Artinya kita dalam keadaan sehat saat ini Dan siap menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan. Lu pernah dengar gak temen lu itu ada yang punya konflik? Banyak. Apalagi Gen Z sekarang kan banyak banget. Ya, kita kan Gen Z. Iya. Banyak banget lingkungan kita. Ya, betul. Nah, kemarin itu pernah dibahas bahwa ada kondisi meditatif. Ya. Nah, kondisi meditatif ini pernah disinggung bahwasanya itu tergantung dalam gelombang otak. Betul. Ukurannya gelombang otak, Indikatornya. Nah, yang jadi pertanyaan, gelombang otak itu apa sih? Gelombang otak itu bagaimana otak memproses atau bagaimana kecepatan seberapa cepat otak itu memproses suatu informasi atau suatu fenomena atau suatu keadaan yang datangnya dari luar, dari pengamatan gitu. Oh, berarti kondisi kita dalam mengamati sekeliling. Ya, kondisi si otak seberapa cepat atau seberapa lambat. Bukan lambat ya, lambat kan konotasinya negatif, tapi ini seberapa cepatnya gitu. Berarti dalam gelombang otak itu ada ritmenya. Oh ya, Ada ya, disebut ritme, bisa disebut ya itu gelombang, kan bahasanya gelombang. Gelombang itu kan gini kan, gelombang Ya. wave. Oh, makanya disebutnya brainwave. Iya. Nah, dalam gelombang otak itu apakah ada part-partnya? Ada pembagiannya atau hanya saja semua orang itu sama gelombang otaknya atau berbeda-beda? Ya, gelombang otak itu kan sebenarnya kan satuan-satuan ini kan dibuat dalam penelitian, tapi dalam membuat satuan ini ukuran semua manusia sama. Kalau di dewasa ini kita mengenal ada 4. Nah, bias di kajian yang lain ada 5 ditambah gamma. 4 itu beta, alfa, theta, delta. Ada di kajian lain itu 5 sama gamma. Itu. Oh, jadi Pembagiannya kayak gitu. dulunya itu 4, tetapi ada tambahan. Iya, setelah kajian berlanjut gamma, cuma gamma itu dewasa ini kurang dikenal, lebih dikenal yang 4 itu. Lebih kenal itu 4 itu. Ya, udah jadi pengetahuan umum lah istilahnya, ya semua orang hampir semua orang bisa dibilang tahu atau minimal pernah dengar 4 gelombang otak ini. Nah, apakah dalam kondisi meditatif 5 gelombang ini semuanya masuk? Oh enggak. Oh, enggak gitu. Kondisi meditatif itu bisa disebut kondisi meditatif mulai di alfa ke bawah. Oh, berarti yang tadi yang gamma dan beta itu tidak termasuk? Belum bisa disebut kondisi meditatif. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dalam kondisi itu otak itu terlalu aktif memproses informasi, sehingga ya sulit untuk mencapai kondisi relaksasi ketika di gelombang otak itu. Oh, berarti orang-orang yang dalam kondisi gamma, orang-orang dalam kondisi beta itu secara otak itu dia mencerna informasi itu sangat cepat. Ya, sangat cepat dan terlalu banyak. Terlalu banyak? Ya, Maksudnya? ya terlalu banyak. Ya, contoh kalau dalam gelombang otak gamma atau beta, ya seseorang dibebankan pekerjaan A, B, C, D, E, F, G. Itu kan dia kan otaknya itu harus memproses semua hal yang ada di A, B, C, D, E, F, G itu tadi, sehingga
terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otaknya yang membuat otak itu bekerja cepat. Itu kan nggak bisa mencapai kondisi rileks kalau otak bekerja cepat. Ya, makanya banyak anak-anak sekarang itu yang panic attack, ya kan? Yang panik, yang takut akan masa depan dan sebagainya. Nah, ini dia yang mau kita bedah sekarang tentang gelombang otak. Ya, Sebelum kita menjelaskan detail tentang gelombang otak, kita kasih dulu contoh-contohnya itu apa aja sih? Contoh dari gamma, beta, alpha, theta dan delta itu apa? gamma Fakta delta ya? ya gamma itu gelombang otak yang paling tinggi, atau otak itu ketika otak bekerja sangat cepat itu. Kalau gua kasih contoh itu yaitu contoh seorang direktur perusahaan menerima laporan perusahaannya rugi, dia akan banyak menganalisis faktor, oh ruginya karena A, karena B, karena C, karena D. Ya, contoh rugi karena ada proyek yang tidak goal, rugi karena ada karyawan yang tidak perform maksimal, rugi karena ada salah di penghitungan atau di akuntansi, rugi karena salah naruh modal, macam-macam. Itu informasi itu masuk terlalu banyak ke dalam diri ini sehingga otak itu memproses terlalu cepat gitu, dan akhirnya dia nggak dapat kesimpulan apa-apa, yang ada stres doang gitu. Stres doang. Iya. Oh, jadi karena kondisi gelombang otak gamma itu adalah ketika seseorang memproses informasi terlalu cepat. Data. Bahasanya ruwet lah, terlalu ruwet lah, jadi kusut gitu. Jadi kusut. Bahasanya kalau pita kaset itu kusut karena terlalu sering muter, kusut lama-lama. Nah, apakah ada solusi buat orang-orang seperti itu? Karena meditasi. Iya. Meditasi. Iya. Kenapa bisa meditasi? Ya sesimpel pejemin mata, coba diistirahatkan dulu pikiran, bukan dimatikan ya, diistirahatkan, bahwa pikiran mati nggak bisa. Itu udah dibahas di episode 1. Pikiran itu satu kesatuan dalam diri kita, itu nggak bisa mati, bisa dikendalikan. Ya itu sesimpel tutup mata sejenak, ya 5 menit 10 menit lah, udah cukup. Itu akan menimbulkan suatu hal relaksasi dari noise pikiran itu. 10 menit cukup. Ya istilahnya gitulah, sesimpel itu. Ya sebenarnya kurang, cuma ya daripada terus-terusan aktif ujungnya stres, ya istirahat sejenak lah istilahnya kan. Kita juga perlu jeda gitu. Soalnya kalau misalkan dibantah dengan fakta, apalagi laki-laki ya ataupun perempuan pada saat malam hari, itu kan banyak tuh orang-orang yang stres, yang pikirannya nggak mau kemana-mana, ya, overthinking. Kalau misalkan bisa dibilang bahwasanya tinggal pejamkan mata saja, Anda akan melupakan atau bisa mengendalikan pikiran Anda. Tetapi pada faktanya itu orang-orang yang tidur santai itu nggak bisa tidur, orang-orang overthinking. Pikiran tuh ada aja. Itu bagaimana menstimulusnya supaya gelombang otak ini menjadi rileks dalam kondisi meditatif. Jadi goalsnya mau tidur atau mau meditatif nih? Dari orang-orang ini yang ditanyakan, meditatif dulu. Ya kalau mau meditatif ya simple. Kalau ketika orang itu mau istirahat ya dari overthinkingnya itu, ya tadi sesimpel pejemin mata dulu pertama, lalu perintahkan tubuh satu-satu, semua bagian tubuh ya, hai kaki istirahatlah, relaxlah, satu-satu aja lutut, sebutin sampai atas, perut, tangan, sampai atas, kepala, sebutin. Lalu hai pikiran, istirahatlah, relaxlah. Itu walaupun enggak sempurna ya, itu pasti ada relax sedikit yang muncul. Nah ketika kerileksan sedikit ini muncul ya, itu pertahankan kondisi itu. Kalau kalian praktekin pasti ngeh gitu. Kalau dijelaskan, oh masa sih, coba praktekin dulu, nanti pasti bisa dengan cara itu. Berarti kondisi meditatif ini hanya bisa dilakukan pada saat ritual saja. Dalam kondisi kita tenang, damai, kemudian kita perintahkan satu-satu, berarti nggak bisa kita jalankan dalam keadaan dunia nyata. Itu udah dijelasin kemarin di episode 1, ada istilah di Jawa tuh topo ing rame, topo ing sepi.
Itu kan topo ing rame, topo ing sepi itu kondisi meditatif baik di keadaan sepi maupun rame. Nah, kondisi meditatif itu ya tetap tenang, tetap stabil ketika keadaannya apapun itu. Balik ke definisinya Joe Dispenza kemarin soal meditasi. Meditasi itu menjadi familiar dengan kan gitu. Menjadi familiar dengan ya artinya mempersiapkan segala unsur dalam diri kita agar siap menghadapi realita apapun. Bahwa realita itu harus diterima dulu. Realita diterima dulu. Iya. Berarti itu sama saja dengan kondisi meditatif. Ketika kita bisa menerima realita. Iya. Sadar, lebih ke disadar sih. Realita itu kan diterima setelah sadar, baru diterima. Sadar akan realita, baru menerima realita itu. Oh, berarti poinnya disadar dulu. Sadar dulu. Nah, berarti keadaan sadar ini adalah gelombang otak di posisi mana? Semuanya sadar. Semuanya sadar. Iya. Baik itu gamma, beta, alfa, dan Semuanya sebagainya. sadar, cuma seberapa cepatnya aja memproses. Tadi Bahwa itu dua hal yang berbeda juga. Kesadaran dan gelombang otak itu dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda. Ya. Nanti mungkin di episode lain kita bahas soal kesadaran atau consciousness. Oke. Tapi itu nanti dulu itu lebih advance. Lebih advance. Ya, itu nanti lebih ke diri sendiri, mengamati diri sendiri. Panjang. Kembali lagi tadi. Tadi ada gelombang otak gamma. Posisinya di mana di saat orang itu menginput banyak data dalam satu momen. Itu ya. Dalam satu Ya. momen, dan itu penumpukan tanpa ada solusi yang akhirnya berujung pada stres. Sebenarnya bukan tanpa ada solusi, karena kondisi itu solusi nggak akan ketemu. Karena kondisi Iya. gelombang Nggak akan otaknya ketemu, nggak akan ketemu sekali. nggak akan ketemu. Oh, gitu. Ya. Nah, kemudian dari gelombang otak beta itu apa sih yang membedakan beta, gamma, alfa, theta, delta, itu apa yang membedakan? Kalau gamma kan udah tadi, kalau beta itu kondisi sadarnya kehidupan normal, bahasanya yang menjalani kehidupan sehari-hari, ya bekerja, ada kerjaan dikerjain, konsentrasi gitu dalam ngerjain kerjaannya, kirim kerjaan ke bos, itu beta. Itu beta. Ya. Sekalipun dia itu sadar bahwasanya dia menjalani kehidupan. Itu nanti beda lagi. Itu beda lagi. Beda lagi. Itu di gelombang otak mana? Itu kalau sadar menjalani kehidupan di alpha atau di theta. Di alfa atau theta? Ya. Oh, berarti tadi poinnya adalah gelombang otak beta itu hanya konsentrasi dalam satu pekerjaan. Ya, ketika itu dia beta. Bahwa kan manusia ini tanpa sadar hidupnya sebenarnya autopilot. Autopilot itu apa lagi tuh? Dia dijalankan oleh pikiran bawah sadarnya. Dia kan nggak sadar sebenarnya. Contoh ya sesimpel bangun tidur, tiba-tiba mandi, gerubak-gerubuk, ganti baju cepet-cepet berangkat kerja, itu kan ya dia menjalani itu karena itu hal yang sudah berulang dia lakukan. Habit, kebiasaan itu. Karena itu dia jalani karena habit. Berarti Itulah yang gue sebut kondisi autopilot dari manusia. berarti gelombang otak beta itu sama saja seperti autopilot. Yang manusia pada umumnya lah. Manusia pada umumnya. Kemudian turun lagi ke gelombang otak alfa. Ya. Itu kondisi seperti apa? Alpha itu relaksasi. Relaksasi. Bahasanya relaksasi ringan kali ya yang tepat ya. Relaksasi ringan. Ya contoh kondisinya ya ketika ada satu kerjaan udah beres, perasaan lega. Itu alpha tuh, walaupun cuma momennya sesaat. Momennya sesaat. Iya. Karena kan dia nggak bertahan di situ. Oh, jadi gelombang otak itu dinamis. Berubah-ubah. Setiap orang ya berubah. Bahkan dalam 1 jam misalnya ya bisa nyampur semua. Bahasanya bukan nyampur, dia bisa berganti-ganti. Itu. Gelombang otak alfa. Kemudian kembali ke gelombang otak theta, bawahnya lagi. Theta itu ini relaksasi mendalam. Deep relaxation. Itu kondisi seperti apa? Itu yang disebut meditatif. Berarti alfa ini belum termasuk kondisi meditatif. Udah, cuma ringan. Cuma hanya ringan saja. Belum penuh.
Theta itu ketika, gimana ya kasih analoginya, ketika kita itu benar-benar tenang, benar-benar lega, nggak ada beban pikiran, tapi kita nggak ketiduran. Kan biasanya kan orang kan kalau relaksasi itu bablas sampai tidur. Iya. Nah, theta ini kondisi antara itu. Antara. Iya, jadi dia tuh relax, tenang total, tidak ada beban pikiran, tapi nggak ketiduran, masih sadar. Itu gelombang otak theta. Theta itu relaksasi mendalam. Nah, Inilah yang disebut meditatif. meditatif itu. Kemudian ada nih, kayak contoh teman gue itu sering di mana dia itu pengen menjadi orang yang fokus. Dia pengen fokus, tetapi ini banyak nih suara-suara dalam dirinya, entah itu dari perasaannya, entah itu dalam pikirannya yang ngawang sinawang. Itu kondisi gelombang otak mana? Beta itu. Oh, itu beta. Beta itu. Beta, karena ketika beta itu memang dia kan masih berusaha. Iya. Berusaha itu beta. Kalau mau ke alfa lepasin, jangan usaha. Lepasin. Iya. Nah, cara melepaskannya seperti Ya apa? udah, apa ya bahasanya ya, kalau bahasa umumnya ya pasrahin aja bahasanya. Kalau melihat suatu masalah, oh ya udah saatnya terjadi, itu tuh udah apa itu sebenarnya. Tapi kalau dipikirin ini harus gimana, ketika kita memaksakan itu beta. Oh, berarti naik lagi nih gelombang otaknya. Karena ada suatu usaha yang muncul dari pikiran untuk memproses itu. Itulah yang membuat bekerjanya lebih cepat tuh beta. Oh, jadi ketika pikiran ada keinginan untuk berusaha Iya, memproses, iya. itu masuk ke gelombang otak beta. Iya, pasti itu ya. Makanya itulah orang overthinking nggak bisa tidur. Karena dia mencari solusinya. Ya karena belum otak aktif terus. Dia cepat, otak cepat tuh nggak mungkin bisa tidur. Berarti kondisi yang untuk merelaksasikan itu hanyalah menerima. Oh iya, untuk mendiskusi itu sadar dulu akan realitanya lalu terima. Oke. Terima bahwa itu tuh udah terjadi gitu loh. Mau gimana lagi? Nggak bisa apa ya? Harusnya dulu gini itu nggak bisa, udah kejadian masalahnya. Nggak bisa dulu gini itu bisa jadi bahan koreksi buat kedepannya, tapi realita yang sudah terjadi ya sudah, biarkan terjadi. Oh, artinya orang-orang yang pikirannya di gamma, beta itu selalu menarik masa lalu dan masa depan pikirannya. Iya. Sangat cepat itu. Iya, jadi andaikan gimana kalau harusnya dulu gini, itu tuh orang yang selalu di beta gitu tuh muncul. Cepet banget. Selalu timbul penyesalan dan kekhawatiran. Penyesalan itu akan masa lalu, kekhawatiran akan masa depan. Dia nggak bisa live at now, hidup di Saat ini, present moment. Present moment ya. Ya. Nah, ada nggak metode di mana kita itu bisa sepenuhnya dalam mengendali present moment itu pada gelombang otak alfa? Dilatih meditasi. Jadi meditasi yang dilakukan secara kontinu, secara rutin, atau bahasa Islam secara istiqomah. Itu seperti pembahasan di episode 1 kan udah dikasih tahu tekniknya. Itu kalau dilatih terus menerus, diri kita itu akan punya memori akan kondisi itu. Nah, nanti si memori inilah yang akan mempertahankan atau menjaga kita di kondisi itu. Gitu. Karena suatu hal yang diulang-ulang itu akan menjadi memori. Ketika dia menjadi memori, itu akan menjadi bahasanya hal yang dianggap nyaman oleh alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu cara kerjanya mencari hal yang membuat nyaman. Nah, itulah nanti kondisi itu akan dipertahankan sebisa mungkin oleh alam bawah sadar. Oh, jadi karena pelatihan terus menerus dari istiqomah itu. Memang awal-awal sulit. Iya. Banyak noise, banyak pikiran-pikiran terlintas. Itu bagian dari pemberontakan pikiran kita karena berusaha untuk diistirahatkan. Itu wajar, tapi nanti lama kelamaan pikiran pun akan berdamai. Oh, artinya jangan dipaksa
jangan dihilangkan, tetapi dengan latihan metode ini itu akan teristirahatkan dengan sendirinya. Oh iya, nanti gini, otak itu atau pikiran sadar itu dia sekalipun dalam tahap gamma ya otak itu akan ada capeknya sendiri. Itulah yang terasa atau dialami fenomenanya di orang-orang yang pulang kerja. Dia kan nyampe rumah kayaknya capek banget. Itu karena itunya terlalu aktif. Nanti dia akan ada momennya sendiri, kalau terlalu aktif akan istirahat sendiri. Nah, daripada pakai cara kayak gitu yang dipaksa kerja dulu, mending dari awal diistirahatin. Dari awal diistirahatin. Iya, jangan dibikin capek dulu. Disadari dulu. Iya. Nah tadi kan gelombang otak gamma, beta, alfa. Nah ciri-ciri orang gelombang otak theta itu seperti apa? Itu meditasi mendalam. Meditasi mendalam. Nah apakah bisa dilakukan dalam praktek sehari-hari? Bisa, itu tadi dilatih ada di kondisi itu stabil. Kembali ke konsep alam bawah sadar. Alam bawah sadar harus punya memori itu dulu. Kita harus konstan stabil di kondisi itu dalam waktu yang istiqomah, yang kontinu, dan di waktu yang tepat. Misal begini contoh, dalam sehari kita bisa mempertahankan kondisi theta ini dalam waktu sejam. Nah misal setelah 1 jam itu istiqomah dalam waktu seminggu, itu nanti akan terlatih sendiri. Itu akan berkembang sendiri dalam kehidupan realita kita. Balik lagi alam bawah sadar akan berusaha mempertahankan kondisi itu karena kondisi itu sudah menjadi habit dan membuat nyaman gitu. Kemudian kalau untuk gelombang otak delta itu gimana? Apakah ada? Delta itu kondisi gelombang otak tidur lelap tanpa mimpi. Tidur lelap tanpa mimpi. Dan apakah itu bisa diimplementasikan dalam dunia nyata, realitas dalam kita menjalankan hidup Bisa, sehari-hari? makanya tadi di awal dibilang gelombang otak dan kesadaran 2 hal yang berbeda. Jadi bisa orang udah kalau udah di tahap tertentu bisa dia di gelombang otak delta tapi nggak tidur, itu bisa. Bisa seperti itu. Bisa. Ada yang bilang itu bahwasanya jika orang di gelombang otak gamma itu cepat sekali, persekian detik kan dia mengumpulkan datanya kan, cepat. Kemudian di gelombang otak alpha itu semakin lambat. Ya. Beta semakin lambat, alpha semakin tenang, tetapi masih berpikir secara logika, secara logis, mampu mengurai. Kemudian ada juga di gelombang otak theta, di situ hanya menerima saja tanpa adanya penolakan. Apakah seperti itu, Pak Ulu? Sebenarnya ini dalam perspektif saya ya. Jadi Iya. balik lagi ke konsep awal di mana di episode 1 udah dibahas, pikiran itu sampai kapanpun nggak bisa mati, bahasanya nggak bisa tidur total, nggak bakal bisa. Jadi ke gelombang otak itu, pikiran sadar itu dia melambat dan akhirnya bisa dikendalikan. Itu tadi dari gelombang otak tadi. Jadi ada fasenya itu ketika pikiran dikendalikan, itu kesadaran lah yang berkuasa atas pikiran itu. Nah, kenapa pikiran itu nggak akan bisa dimatikan? Karena delta pun itu belum 0 Hz satuannya. Kalau 0 Hz ya orang meninggal gitu. Sampai kapan kan pikiran sadar itu tetap, atau otak itu satu kesatuan dalam diri kita, itu harus diterima. Harus diterima itu. Makanya jangan sampai timbul kesalahpahaman bahwa udah dibahas di episode 1 meditasi itu mematikan pikiran. Enggak, pikiran itu nggak bisa mati sampai kapan dikendalikan. Berarti adanya klasifikasi gelombang otak ini bahwasanya ketika orang pada permulaan di gelombang otak alfa itu adalah permulaan dia mampu mengendalikan dirinya. Ya betul. Oh, berarti kalau gamma dan beta itu orang itu lepas kendali, lepas Bisa kontrol. dibilang begitu, bahasanya disenggol dikit ngamuk lah sebenarnya. Itu bisa dibuktikan itu dalam fakta. Orang kalau gelombang otaknya stabil di alpha atau theta, dia di apa-apain aja slow.
Oh, itu aja. Tinggal tunggu akibatnya yang ngapa-ngapain dia kan gitu. Oh, Sebenarnya- ada efeknya. Oh iya, pasti. Berarti dari kelima gelombang otak ini ada efek keluar ke realitanya. Oh, pasti. Contohnya, Gelombang otak yang semakin rendah gelombang otak, dia semakin berkuasa atas yang lebih tinggi. Itu akan ke bawah. Bahasanya kalau gua di theta, lu di beta, itu lu akan ketarik turun pasti. berarti gua akan mengikuti dimensi lu. Pasti ketarik, pasti ke bawah, karena konsepnya itu gelombang otak semakin rendah, itu kan kesadaran semakin tinggi. Nah, Ketika kesadaran tinggi, itu pasti kesadaran yang lebih rendah bisa dikendalikan, itu hukum alam. Itu nggak bisa dibantah. itu tidak bisa dibantah. Kemudian efek pada tubuh kita tuh apa sih? Pertama dulu, gelombang otak gamma dulu. Efeknya. Ketika orang semakin sering di gelombang otak Ya, gamma. stres itu kan nanti berakibat ke fisik, jadi sakit. Sistem tubuh itu amburadul. Tubuh itu bekerja lebih cepat. Ya bahasanya kalau motor itu mesinnya semakin sering dipakai kan semakin cepat rusaknya. Ya. Semakin dol. Iya, makin dol. Bahasanya kalau tubuh dipaksa selalu bekerja ya lama-lama sakit. Oh, makanya ada yang mesum. Makanya ya sesimpel tadi contohnya, orang pulang kerja itu lemes pasti sampai rumah. Sekali disenggol langsung ngamuk. Iya, bahasanya suami pulang kerja ke rumah itu diajak diskusi sama istrinya pasti udah males, capek lah, tidur lagi tuh pasti. Nah, kawan-kawan kita tuh kan banyak yang seperti itu kan. Hmm. Pulang kerja dia capek, ketika disenggol langsung marah-marah. Nah, ketika dia melihat video ini pada saat mau rebahan, apa solusinya? Supaya Supaya nggak marah-marah. dia ini mampu terkendalikan gelombang otaknya. Itu dilatih balik lagi, terutama poinnya itu di sebelum tidur dan bangun tidur, itu paling efektif untuk melatih gelombang otak agar tetap stabil. Ya. Jadi kan ada fenomena di mana kalau misalkan di gelombang otak gamma dengan beta ini, orang yang gelombang otaknya di kedua ini selalu menyalahkan di luar. Ya. Tapi di gelombang otak alfa dan sampai delta itu orang ini introspeksi diri. Iya, betul. Jadi gini konsepnya. Ketik pikiran itu cara kerjanya itu cara mencari kesalahan. Mencari kesalahan. Ya. Pikiran itu cara kerjanya mencari kesalahan. Jadi ketika orang semakin tinggi gelombang otaknya atau semakin berkuasa pikiran atas dirinya, kerjaannya nyari kambing hitam. Ada masalah ini, salah ini, ada masalah ini, salah ini, ada masalah ini, salah ini gitu. Beda dengan orang yang stabil di gelombang otak rendah, alfa, theta, itu ya dia sadar bahwa apapun yang terjadi ya bahasanya tuh 100 responsibility, bahwa ya ada tanggung jawab gua di situ, ya gua yang menghadirkan realita itu ke dalam kehidupan gua. Jadi Gelombang masih kesadarannya di situ. gelombang otak ini mampu menarik orang-orang yang sama frekuensinya. Oh iya, pasti. Karena magnet kan, kita kan magnet yang menarik yang satu frekuensi. Yang menarik satu frekuensi. Hmm. Tadi ada mengkritik tuh pembahasannya, bahwasanya pikiran itu semakin dia tinggi suaranya, resonansinya, itu artinya kan semakin berkuasa atas dirinya. Beta dan gamma. Berarti orang-orang yang mampu menggunakan pikirannya, artinya dia sudah mulai masuk ke fase sadar. Ya, bisa dibilang begitu. Masih sadar, betul. Itu apa ya bahasanya? Fase sadar. Ya sadar kalau dia sadar gitu. Itu kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Sadar kalau dia sadar. Berarti awalnya itu dari dia sadar karena dia nggak sadar, atau dia nggak sadar kalau dia sadar? Dia nggak sadar. Dia nggak sadar kalau dirinya, Kalau dia sadar. kalau dirinya sadar. Ini di gelombang otak gamma dan beta. Kalau udah masuk, dia sadar kalau dia sadar, itu udah mulai masuk tuh di gelombang otak alfa. Iya. Nah, kembali kepada praktek-praktek teman-teman kita yang mempunyai ritualnya masing-masing dari Islam dan sebagainya. Ini kan banyak nih anunya masing-masing.
ada dari pelatihan kita, contohkan Islam lah, karena umumnya di Indonesia itu adalah Islam. Kayak contoh sholat, ada yang disebut dengan khusyuk, itu gelombang otak mana sih? Khusyuk ya, kalau khusyuk yang beneran khusyuk dalam teta lah. Di teta, dia sadar kalau dia Sadar kalau dia sadar, masa bahasanya itu dia itu benar-benar apa ya, menyadari keberadaan dirinya, keberadaan Tuhan, sadar penuh gitu. Bahasa sadar penuh, hadir utuh gitu. Jadi gimana ya membahasakannya ya, itu tuh suatu hal yang sulit dijelaskan. Jadi itu dialami. oh dialami secara personal. Soalnya ada yang meneliti juga, ada diambil dari agama Islam ya. Ada ayat Quran itu ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya kan di sini kan terbagi pikiran ya, bahwasanya orang yang sangat dekat dengan Tuhannya, kasih Allah itu tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Ya, Itu gimana tuh? alaihi wasallam ya. Zanun. Ya itu tadi, itu dia karena kesadaran mengendalikan pikiran, ketakutan dan kekhawatiran muncul dari pikiran. Artinya dia sadar betul momen yang hadir. Iya. Ketika ada sedikit aja yang ketarik, entah itu kecewa, entah itu ketakutan, itu udah mulai ke distract gitu. Ya, jadi gini, kekhawatiran dan ketakutan itu munculnya dari mana sih? Kan gini, khawatir itu kan, gimana ya? Kita menginginkan sesuatu terjadi A, kita takut itu B yang terjadi kan gitu kan? Khawatir tidak sesuai ekspektasi. Kalau takut kan ya sebenarnya mirip ya, khawatir dan takut ini lebih banyak ke menganalisa atau prediksi masa depan gitu. Nah, dalam kaitannya ini, nah ini khawatir dan takut ini muncul dari pikiran, karena pikiran itu tadi timbulnya keinginan dari membandingkan. Contoh, orang punya mobil, gua belum, apakah gua bisa punya? Kan gitu kan. Itu kan yang memunculkan kekhawatiran dan ketakutan. Gimana kalau gua gak punya? Padahal ya kalau kembali ke esensi gelombang otak tadi, ketika kita di alfa, kita di theta, kita menyadari diri kita percaya akan Tuhan itu bisa memberikan segalanya, ya nggak perlu takut. Ketika sudah waktunya, ya pasti akan diberikan mobil kan gitu. Sebenarnya kan gitu. Sesimpel itu ya. Nah itu kan la khaufun. Berarti artinya nih orang hidup di masa depannya karena khawatir dan takut. Nah walahum yahzanun, sedih ini kan artinya ada proses yang telah dilewati, Ya, artinya penyesalan di masa lalu balik lagi. dia ditarik oleh masa lalunya. Nah pada gelombang otak ini kan ada di mana orang fase perundungan, muhasabah diri bahasanya gitu. Nah apakah orang-orang yang bermuhasabah diri artinya dia di gelombang otak gamma dan beta, padahal dia di situ sedang merenungkan untuk perubahan dirinya? Ya makanya beda. Kalau kerenungan itu nggak bakal sedih ujungnya. Sedih itu di pikiran sadar, penyesalan, balik lagi. Itu karena membandingkan. Iya, balik lagi ke konsep cara kerja pikiran itu membandingkan. Jadi ya harusnya kalau gua ngelakuin A, hasilnya tuh nggak gini. Itu kan membandingkan. Timbul sedih karena ada penyesalan di masa lalu. Artinya dia mengkomparasinya dengan realita yang bukan jalannya dia. Iya, betul. Artinya orang-orang yang sedih itu, orang yang khawatir itu karena selalu membandingkan dirinya gitu, betul. Nah kemudian ada juga fenomena ini kita urai dengan gelombang otak, fenomena mistis. Kita masuk ke mistis nih. Di Indonesia itu kan lebih banyak dikenal mistisnya. Ya. Ada fenomena kesurupan. Ya. Itu penjelasan secara gelombang otak bagaimana gitu? Kesurupan itu sebenarnya
gelombang otaknya itu apa dah bahasanya? Dia itu bukan di gelombang otak itu hanya membuka peluang masuk, tapi adapun Berarti orang itu itu pintu pertama. dikuasai, itu kesadaran yang diambil, bukan gelombang otak. Gelombang otak itu pintu masuk aja. Pintu pertamanya. Berarti kondisi dirinya sadar atau tidak sadar itu juga mempengaruhi. Balik lagi, gelombang otak dan kesadaran dua hal yang berbeda. Kemudian kalau misalkan kita melihat fakta realita itu kan banyak orang-orang yang hitung-hitungan, orang-orang yang selalu ada yang ikhlas, ada orang-orang yang praktek aja tentang mengetahui tentang hal-hal seperti ini. Kayak contoh lah sedekah. Itu bisa nggak diklasifikasikan, oh orang yang sedekah dengan niatnya tulus ini di gelombang otak ini, orang-orang yang sedekahnya hitung-hitungan di gelombang otak ini, itu bisa diklasifikasikan dulu. Contoh gini, kalau orang yang sedekahnya di gelombang otak gamma, atau ketika sedekah itu kan dia kan gelombang otak gamma itu banyak apa bahasanya, dia tuh nyari pembuktian. Dia sedekah tuh kalau dilihat orang lain, jangan ada orang lihat sedekah biar dibilang orang soleh lah, ahli sodakoh lah. Kalau orang yang beta itu biasanya fenomenanya itu sedekah hitung-hitungan, jadi dikenal konsep udah masuk lah ya di Islam itu, kalau sedekah 1 dibalas 10 Ya. Nah itu mereka hitung-hitungan di situ tuh, ini kan nyumbang 1 juta dibalas 10 juta nanti ya gitu. Itu sama Allah dagang gimana sih konsepnya kan gitu ya, dagang kok sama Allah, dagang sama manusia aja, sama Allah jangan. Berarti kedua ini dari gamma sama beda itu masih butuh apresiasi dari luar. Iya betul. Nah, gelombang otak alfa Bukan cuma apresiasi dari luar, untuk balasan dari luar. balas dari luar. Ya. Kalau gelombang apa ya ikhlas aja, ngasih udah ngasih. Jadi kalau teta ya dia tahu ini memang apa bahasanya ya, sirkulasi semestanya uangnya harus diputar, ada alasan apa ya bahasanya ya, ini loh untuk hal yang lebih tinggi dan lebih agung gitu. Itu tak paham ya. Wah, ini menarik nih. Kayak contohnya nih Gen Z sekarang, anak-anak remaja kan, itu lebih kepada cinta. Nah, cinta ini kan bisa diklasifikasikan juga dengan gelombang otak. Ada orang-orang itu yang di awal itu karena terpaksa. Contoh orang PDKT, karena awal PDKT, gue terpaksa nih, gue harus sono, gue terpaksa melakukan ini. Terus nantinya muncul kewajiban, karena gue wajib, karena gue pacar dia. Kemudian nantinya kebutuhan, kemudian baru cinta. Nah itu bisa nggak diklasifikasikan juga boleh dengan gelombang otak seperti itu? Oh itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau bahas yang kayak gitu ya PDKT tadi waktu sama pacaran terus apa lagi jadi itu bukan nggak ada urusannya ya PDKT ada orang yang PDKT dengan gamma, ada yang apa itu nggak ada urusannya. Nah ini ada trik gitu supaya kita sebagai laki-laki atau nantinya ada penonton perempuan juga yang mampu mewujudkan keinginannya gitu dengan gelombang otak. Di gelombang otak ya harus stabil di alfa, karena konsepnya itu mengapa bahasanya ya, kalau alfa itu kan mencari ke dalam, bahwa kalau beta dan gamma kan mencari keluar, mulai dari alfa theta itu mencari ke dalam. Jadi konsepnya nggak mengejar. Kalau beta dan gamma itu mengejar, bahwa kalau dikejar itu ya makin jauh, tapi kalau diniatkan di dalam, ditarik, itu akan datang gitu. Oh, nah itu dia tuh audiens untuk trik and trick. Jadi ketika Anda mengejar, berarti Anda berada di otak gelombang Beta atau atau gamma. Maka supaya mereka tertarik oleh kita bagaimana? tarik Di gelombang otak mau otak rendah ya. atau theta. Nah, itu tuh solusinya tuh. Pasti ketarik. Pasti ketarik Cepat gitu. atau lambat. Cepat atau lambat. Ya. Tapi jangan timbul keraguan ketika lagu naik gelombang otak, proses gagal.
Oh, karena ragu sedikit aja itu Iya, langsung. naik pasti. Dan kadang itu langsung posisi- muncul dari pikiran. Iya, kadang itu ada orang-orang di mana dia yakin awalnya, tapi ketika melihat latar belakangnya itu muncul Jadi itu kan insecure. perbandingan Iya. dari awal, komparasi. Komparasi tadi ya terhadap eksternalnya. Nah, itu yang bikin gagal. Nah, itu kan ada percaya diri, terus keraguan, terus Ya. kemudian kesedihan dan sebagainya. Itu klasifikasinya bisa dikategorikan dalam gelombang otak juga atau gimana? Itu sesimpel itu, ketika hal-hal yang negatif atau berlebihan itu pasti di beta atau gamma. Oh, jadi ketidaksadaran itu atau autopilot itu berada dalam dua gelombang Ya, itu. karena itu udah perbandingan tadi, di ketika perbandingan muncul karena pikiran sadar yang terlalu aktif dan yang menguasai, mendominasi. Tapi ketika pikiran sadarnya lebih istirahat, yang muncul itu alam bawah sadar, gelombang otak rendah, ya disitulah kita tahu gitu. Itu apa ya, lebih murni lah pengetahuan. Lebih murni pengetahuan. Lantas bagaimana jika ada orang-orang yang alam bawah sadarnya saja belum clear terhadap masalah trauma-traumanya? Ya, Kemudian dia berada di gelombang otak alpha gitu. Harus diselesaikan. Dan itu bagaimana fenomenanya dalam kehidupan nyata? Ya, Ada justru, contohnya. justru itu akan muncul dalam gelombang otak alfa. Oh, trauma gua di sini, trauma gua ini, itu dia akan tahu kalau di gelombang otak itu. Oh, ada penyadaran terhadap dirinya ya, Ya, pasti ada prosesnya. pasti muncul. Kalau belum muncul juga kan berarti gelombang otaknya kurang rendah gitu kan. Kurang rendah itu. Pasti muncul. Gak garansi itu. Dan garansi ya. Pasti muncul. Nah, terus tadi kan kita bahas tentang cinta, pacaran, PDKT juga. Dan ada di fase endingnya juga nih, putus. Ya, Ya, audiens ini mungkin ada beberapa teman-teman kita yang sering polanya patah hati, atau dikecewakan, atau diputusin. Nah, ini kan masih menyangkut terhadap eksternal, menghakimi terhadap di luar dirinya. Itu ada nggak solusi? oh kalau udah jadi yang berulang itu udah servo namanya. Itu siapa apa itu? Servo itu program yang ditanam berulang-ulang menjadi satu rangkaian yang juga berulang-ulang di realita. Sesimpel gini, servo kalau kayak kerja lah, orang biasa dapat gaji 1 bulan 5 juta, pasti di awal-awal dia happy, udah 5 juta pertama nih, tapi setelahnya biasa aja, bahkan dengan usaha yang lebih dikurangi pun dia tetap dapat segitu. Itu servo. Sekalipun saya dikurangi, Ya, itu servo. itu servo namanya. Segitu dapatnya. Nah, kalau dalam kaitan yang tadi trauma, apa pacaran diputusin lagi dengan pola atau kejadian yang mirip, nah itu servo, itu harus selesai, diganti servo baru di dalam bawah sadar. Nah, cara untuk mengganti servo itu berada dalam gelombang otak apa? Alfa, kalau bisa teta. Dan bagaimana metodenya? Ada metode? Meditasi. Berikan contohnya ada. Meditasi seperti di episode 1, ya disadari polanya apa, di-break polanya, diganti, disadari oh salahnya ini, dibuat pola baru ya action juga. Action juga. Berarti dalam keadaan realitanya itu tidak disarankan untuk orang awam itu autopilot jika dalam keadaan jiwa seperti itu. Mau nggak mau orang alam bawah sadar belum clear nih, Ya, ya dia akan mengulang itu karena autopilotnya. karena autopilotnya. Iya, Dan dia bagaimana harus sadar. harus sadar dulu. Dia contoh ini, dia punya alam bawah sadarnya itu punya program atau punya memori tentang ditipu. Ya dia akan terus-terusan ditipu kalau nggak sadar. Mungkin dia sampai tahap mikir, kok gua ditipu terus ya, tapi di situ nggak selesai gitu. Tetap harus masuk ke diri yang lebih dalam.
ditipu terus dan ditipu polanya sama gitu. Dan kenapa orang ketagihan berulang-ulang ini nggak sadar Karena dia nggak ada sadar autopilotnya itu autopilot tadi. Maka butuh penyadaran diri ke dalam refleksi ya. supaya kita masuk ke lubang otak alfa. Tiap lubang otak apa untuk refleksi. Iya. Ada fenomena Leo, itu orang habis kecelakaan, misalkan kena kepala fisik. Nah itu gelombang otak ngaruh gak sih secara otaknya ya, karena kena gegar otak atau dan sebagainya, itu bagaimana? Apalagi ada genetika tumor juga. Mempengaruhi nggak sistem sarafnya? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh itu. Karena kan di sini kan pasti ada yang memicu di situ. Nah gini, apa sih gegar otak ya? Ya, Gegar otak. Gegar apa tumor? kita bedain nantinya ini gini Iya. ya, gegar otak ini tumor. Nah, kalau gegar otak, Gegar otak sih simpelnya kan apa ya, secara medis sih gue nggak terlalu tahu, tapi sepengetahuan gua ketika orang itu stay stabil dalam gelombang otak alfa apalagi theta, itu penyakit akan sembuh akan sembuh itu penyakit. karena dia mengizinkan tubuhnya all out ke penyembuhan. Jadi tubuh ini tubuh ini kan punya sistem recovery otomatis. Nah, recovery otomatis ini akan terhenti ketika kita dalam beta atau gamma itu terhenti. Karena energinya kan fokus ke sini, ke apa? Ke olah pikir tadi, energi dalam tubuh itu. Jadi nggak fokus ke recovery. Tapi kalau dia stabil di alpha apalagi theta, tubuhnya akan otomatis fokus ke recovery. Nah, udah gini berarti. Jadi gelombang, salah satu manfaat kita berada di gelombang otak alfa, theta itu salah satunya adalah untuk merecovery. bahkan kalian bisa baca di buku Power Versus Force-nya Hawkins. Itu Hawkins ngejelasin di bab-bab awalnya itu bahwa dia pernah kena satu penyakit yang ilmu medis aja nggak bisa namanin itu, tapi dia sembuh dengan metode pasrah aja, yang dimana pasrah itu gelombang otak stabil di theta. Hampir sembuh dengan Sampai sendirinya. sembuh itu Total. dan itu juga bisa meregenerasi saraf-saraf dalam tubuh kita. Nah, otomatis. Ini itu sistem recovery tubuh, tinggal fokus energinya aja. Mau diarahin ke penyembuhan apa mana? Seunik itu ya gelombang otak ya. Ya. Jadi gelombang otak rendah itu mengizinkan apa ya, energi tubuh itu berfokus pada penyembuhan tadi, yang dimana tubuh itu memiliki sistem recovery otomatis. Kok sampai segitunya ya? Ya, jadi ketika gelombang otak rendah, artinya tubuh itu energinya enggak diarahkan ke pikiran, jadi dia bisa fokus ke penyembuhan itu, jadi akhirnya sembuh lebih cepat. Anjay. Terus itu ada fenomena nggak dengan penyembuhan seperti itu di gelombang otak rendah? Hawkins itu gimana tuh? Kayaknya ada pernah ada cerita-cerita gitu Hawkins. Ya kan udah tadi dijelasin. Enggak, di sisi ada sih tadi cuy. Sampai Hawkins saja itu pas dia udah mikir sampai mentok gitu. Ya itu kan ketika Hawkins ini kan backgroundnya dokter, ya taruhlah kita anggap dia menguasai semua ilmu medis, ilmu kedokteran, ilmu penyembuhan, tapi ya ketika satu momen ilmunya mentok, dia bahkan keilmuannya pun nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, ya anggaplah itu gelombang gamma kan, dia udah mentok ngeluarin semua ilmunya kan, nggak ketemu opsi A B C D, pakai terapi ini nggak masuk, akhirnya
sampai apa otaknya capek sendiri, dia sampai ke titik pasrah, ya akhirnya dia sembuh total. Itulah titik pasrahnya itu. Pintar gak selalu jadi solusi. Nggak selalu jadi solusi. Nah kemudian ada fenomena di mana orang-orang itu kan diklasifikasikan ada bodoh, pintar, jenius, cerdas, kreatif. Ini semua bisa diklasifikasikan tidak dalam gelombang otak. Misalkan orang tolol itu di gelombang otak ini karena mereka menolak akan kenyataan. Orang bisa murah itu di gelombang otak ini karena di gelombang otak ini mampu menguraikan suatu objek apapun. Ya kalau bicara tolol sama pintar itu kan bukan di gelombang otak sebenarnya, di knowledge dia. Adapun gelombang otak itu lebih ke penggunaan atas knowledge-nya, itu baru pakai gelombang otak. Itu contoh kalau mulai masalah ya yang cocok di alpha. Mulai masalah. Ya. Tuh, jadi ketika subjektivitas dari alam bawah sadar bertemu objektivitas dari pikiran sadar, ya itulah ketemu. Solusi kan harus mencakup dua-duanya, mencakup yang objektif dan yang subjektif. Berarti nggak selalu solusi itu harus objektif saja. Iyalah, solusi kan ya solusi, bukan benar salah, bukan kesimpulannya, bukan apa ya, bukan benar salah tadi. Kalau benar salah baru objektif, itu pun objektif menurut siapa, subjektif lagi ternyata. Subjektif lagi tadi ya. Ketika sadar ketipuan apa sebenarnya. Artinya gelombang otak alfa ini objektivitas dengan subjektivitas itu ketemu, klik, muncullah solusi yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Kemudian dalam gelombang otak alfa itu kan ada beberapa hal yang dikurai itu berdasarkan knowledge saja. Apakah muncul fenomena-fenomena yang baru dan tanpa dia tidak punya knowledge-nya? Ada nggak seperti itu? Ya pasti, kalau fenomena baru pasti muncul. Pasti muncul. Iya, itu realitas itu ya selalu ada fenomena baru. Nggak ada fenomena yang nggak baru, fenomena selalu baru. Fenomena selalu baru. Iyalah, contoh mandi memang tiap hari lu lakuin, tapi lu gosokin badan itu beda-beda. Gak sesuai ritmenya itu terus. Iya. Nah kemudian dengan orang-orang yang berdebat itu kebanyakan orang itu memakai gelombang otak apa? Debat beta lah. Beta. Iyalah, debat beta. Oh karena untuk menjatuhkan lawannya. Yang enggak, dia kan berangkatnya komparasi. Si A ngomong apa dibandingin sama pikirannya. Bukan menjatuhkan urusan lain. Terus selalu dijelasin dari awal, pikiran sadar itu komparasi, cara kerjanya, dibandingkan. Itu dasar itu. Ya apapun solusinya, kalau solusinya membandingkan, ya mungkin bisa jadi solusi itu kan tapi nggak sempurna solusi. Kemudian dengan fenomena-fenomena orang-orang yang sembuh dengan cara diatur gelombang otak mereka dirinya, bisa tidak orang disembuhkan dari eksternal? Kayak contoh, ada fenomena ustadz, kiai atau orang besar yang menyembuhkan itu lewat air, beda air. Nah, ustadz ini atau si guru ini yang penyembuh ini itu memakai gelombang otak apa? Apakah dia memakai gelombang otak alfa atau memakai gelombang otak theta atau apa? Atau gimana tadi semua? Theta itu karena itu masukin program ke dalam air. Itu satu poin. Si guru, si ustadz atau si penyembuh masukin program ke dalam air, itu theta. Itu harus theta. Tapi kesembuhan balik ke belief
atau sistem kepercayaan yang minum, kalau dia nggak yakin nggak sembuh juga gitu. Oh, kepercayaan si pasien. Iya, itu harus dua-duanya harus ketemu. Harus ketemu itu. Ya, si gurunya nyampe layak lah, si pasiennya pun harus yakin. Kalau salah satunya enggak berhasil. Harus sinkron, selaras dan seimbang di situ. Sesuai slogan kita ya. Nah, bagaimana jika si guru ini dalam gelombang otak gamma, beta? Nggak bakal ada program di airnya. Nggak bakal ada program sama sekali. Kalau airnya netral aja. Sekalipun si pasien ini belief total terhadap si guru ini, itu bagaimana? Itu nanti beda hal. Itu berarti nanti belief dia yang menggerakkan tubuh dia dalam sistem penyembuhan. Bukan airnya. Bukan airnya. Ya. Tidak ada tinggal sebenarnya dari luar. Tidak ada sebenarnya, air ya air aja. Itu murni dari dirinya ya, dari beliefnya ya. Betul. Tapi kalau si gurunya tepat nyampe, si pasiennya yakin, itu baru saling mengisi lah. Itu baru lebih cepat lagi gitu. Bisa gurunya nggak nyampe itu, kalau si ininya beliefnya yakin total bisa sembuh, tapi sembuhnya faktor belief dia. Karena faktor belief si pasien ini. Nah, dengan kejadian-kejadian kecelakaan orang-orang yang berada di luar sana ya, kan banyak nih sekarang nih kecelakaan di mana-mana. Entah itu dia oleng, entah itu dia ditabrak dan sebagainya. Ini juga termasuk yang menarik frekuensi gelombang otak itu sendiri. Kecelakaan, kenapa orang kecelakaan? Iya, kecelakaan itu lebih kompleks faktornya. Oh, itu kompleks. Karma itu biasanya. Itu larinya nanti ke karma ya. Nah, pada saat kita nyetir mobil, nyetir motor, itu kan kadang tuh ada perasaan kita buru-buru, panik, kemudian ada juga pikiran kita kemana-mana. Terus ada juga yang dia nyanyi-nyanyi. Itu untuk apa sih? Dan kondisi batinnya, kondisi gelombang otak itu seperti apa? Karena kita membaca realita aja dan kita compare di sini gelombang otak. Kalau nyetir itu dia autopilot, gelombang otak. Oh, lebih ke autopilot. Karena kan dia oper gigi, injek gas itu autopilot kan, nggak dipikirin, itu otomatis ya. Kalau dia lagi tanjakan giginya turun satu, Otomatis nggak itu. perlu dipikirin ditanjakan gigi apa ya. Awal-awal iya, cuma kalau udah biasa jadi autopilot. Yang disebut autopilot yang kayak gitu, kita nyetir. Nah, ketika badan sudah autopilot, pikiran yang lain bisa dialihkan ke yang lain. Makanya banyak fenomena orang nyetir sambil nelpon. Ya, sembari main HP, gadget tuh banyak sekarang. Ya, karena dia udah bisa mecah itu, udah bisa apa bahasanya, Fokus. Terima kasih. Yuk, ya. Thank you. Sama-sama. mungkin kita akhiri sesi kali ini. Mungkin teman-teman sekalian nantinya ada yang ingin bertanya dan ada yang belum mengerti tentang pembahasan gelombang otak tadi. Secara singkat, gelombang otak itu dibagi menjadi 4 pada umumnya, tapi pada zaman ini ada muncul gelombang otak baru Ya. ditemukan. Gelombang otak paling tinggi ada gamma, di bawahnya ada beta, alpha, theta, dan delta. Dan untuk merecovery sistem dalam tubuh, regenerasi saraf-saraf dalam tubuh, maka kondisikan dirimu stay pada gelombang otak alpha. Mungkin cukup sekian dari kami. Sinkron, selaras, dan seimbang. Memulai sesuatu yang pernah dimulai dan mengakhiri sesuatu yang tak pernah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.